Ko Dondi, kita lebih spesifik lagi ya. Nabi Isa itu menurut Al-Quran lahirnya di mana sih? Lahirnya, kalau di Quran dijelaskan bahwa di bawah pohon korma. Okay. Itu jawabannya. Cukup sampai di situ. Cukup. Lokasinya tidak disebutkan, hanya ada keterangan ciri-ciri dia dilahirkan di tanah yang rendah, di sebelah timur Yerusalem. Oke. Okay. Nah, kalau yang disebut dengan kota pohon korma atau yang banyak pohon kormanya di sebelah timurnya Yerusalem itu adalah Yeriko, kota Yeriko. Saya nggak klaim bahwa Nabi Isa Al-Masih lahir di Yeriko, enggak, karena tidak disebut di Quran. Yeriko tidak disebut. Di bawah pohon kurma. Pokoknya di daerah tanah rendah yang banyak pohon korma. Okay. Di sebelah timur Yerusalem. Oke, Mas Edwin, Tuhan Yesus itu lahir di mana sih menurut Alkitab? Menurut Alkitab di Bethlehem, kota Daud, Raja Daud. Bahkan di Perjanjian Lama tidak pernah ada penjelasan tentang Raja Daud itu lahir di mana. Hanya ayahnya Isai. Tapi kitab suci kami bisa mereveal itu secara sempurna tentang kelahirannya di Bethlehem. Bahkan itu di-copy sama, itu mengambil atau menukil dari tulisan Nabi Mika 5 ayat 1 dan 2 di Bethlehem. Barusan kita dengarkan pertanyaan Dr. Richard, yaitu di mana tempat lahir Nabi Isa. Dondi Tan menjawab, kalau Isa lahir di bawah pohon korma, dan Dondi Tan tidak menyebutkan nama tempat berupa kota atau desa. Sementara Bro Edwin menjawab dengan menyebutkan nama kotanya. Karena menurut saya catatan Alkitab lebih valid dan legal. Kenapa demikian? Jika saya bertanya teman-teman, di mana teman-teman lahir? Pastinya teman-teman akan menjawab sesuai dengan nama kota atau desa sesuai dengan catatan sipil. Tidak mungkin teman-teman menjawab, saya lahir di tempat tidur, atau di mobil ambulans, atau di becak, atau di angkot. Yang legalnya adalah teman-teman akan menyebutkan kota atau desa di mana kamu dilahirkan. Kembali ke Dondi Tan, dia tidak bisa memberikan jawaban nama kota atau desa di mana Isa lahir berdasarkan Quran. Padahal saya ingat ada satu ayat, yaitu surah An-Nahl ayat 89. Ingatlah hari, ketika kami menghadirkan seorang saksi, Rasul, kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri dan kami mendatangkanmu, Nabi Muhammad, menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang Muslim. Ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa Quran diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu. Faktanya yang kita lihat tadi, Dondi Tan ketika ditanya di mana Isa lahir dan berapa jumlah murid Nabi Isa dan siapa nama-nama mereka, Dondi Tan tidak bisa menjawab. Dia malah mengajukan kitab lain di luar Quran. Mungkin inilah yang menyebabkan Dondi Tan merasakan dehidrasi yang sangat terlihat dalam video. Dondi Tan kira-kira menghabiskan 3 botol air mineral. Teman-teman tidak percaya? Berikut videonya. Pertama, menit ke-8. Aku sudah ditanya jawab tuh. Ternyata mau Kedua, menit ke-20. Kalau menurut saya sih begitu. Oke. Jawaban Ketiga, menit ke-24. Rasul itu disebut sebagai Hawariyun atau Hawariyah. Itulah bahasa Ethiopia. Jadi ada kesamaan tadi Kodondi bilang sebutannya Hawariyun. Nah, apakah itu bahasa yang sama atau gimana gitu? Mungkin nanti saya tanya ke Kodondi. Keempat, menit ke-37. Untuk dia bisa masuk ke dunia orang mati, karena dia bukan menyelamatkan apa saja yang di atas bumi pada saat itu orang-orang hidup, tapi orang sendiri. Kelima, menit ke-50. Kalau di Keenam, 1 jam lewat 3 menit. Samamu, tidak ada. Muridnya tidak ada yang mengingini istri sesamanya. Tidak ada dari 83 tidak ada yang merampok. Karena Ketujuh, 1 jam lewat 13 menit. engkau akan mengandung. Ya, anak yang kau kandung itu adalah kudus. Namanya harus Yesus. Nah, Kedelapan, 1 jam 22 menit. karena saya juga pernah, kalau tidak salah nih ya, Kodondi. Kalau tidak salah juga ada di KS itu yang mengatakan. Oke teman-teman, kita sudah saksikan bersama jawaban Dondi Tan atas pertanyaan Dr. Richard. Jawaban Dondi Tan ini justru menguatkan bukti bahwa Isa yang dimaksud saudara Muslim dengan Yesus adalah dua pribadi yang berbeda, karena memiliki sejarah yang berbeda juga. Demikian review kita terhadap diskusi mereka. Semoga menambah informasinya. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.